Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wahayyukum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki gopo ini. Oh. Mungkin ini ustadz-ustadz yang isinya terlalu lama cemplungin sini ya. Saya jadi teringat peristiwa apa? Ya 30 SPKI ya. Semoga bukan untuk itu ya. Aman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan beberapa hari terakhir ini nikmat-nikmat Allah berupa hujan ya. Turun begitu sering ya, yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu beberapa bulan ini. Dan kita berdoa semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an ya. Kita juga berdoa semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana terutama di Jabodetabek diberikan kesabaran dan diberikan ganti yang lebih baik ya, dari motornya dan mobilnya harus turun mesin ya, dan lain sebagainya. Kemarin juga saya dengar dari teman saya tuh, saya WA, bro gimana bro, rumah lu kebanjiran nggak? Alhamdulillah cuma sampai lutut. Wah, alhamdulillah ya, nggak apa-apa kan, seenggaknya nggak perlu turun mesin mobil dan motor. Tetap turun mesin karena selututnya lutut di lantai 2 katanya gitu. Aduh, ini nggak tahu saya mau ketawa mau sedih gitu ya, karena dia juga menyampaikannya juga dengan imut tertawa. Ya mungkin sudah terbiasa juga. Ya, mudah-mudahan diganti yang lebih baik, karena air itu sebetulnya karunia ya, tapi ya sewaktu-waktu kalau memang manusia itu mungkin sudah terlalu merusak, sudah terlalu tidak bisa mengkontrol perilakunya ya. Mau air, mau api, apapun bisa menjadi bahaya. Tapi kalau saya mau kasih info ke teman-teman semua bahwa sebetulnya Jakarta tuh dari zaman Jan Pieter Zoon-Koon itu sudah banjir gitu ya. Batavia, ya mau Batavia kayak mau Sunda Kelapa. Jadi pelabuhan Sunda Kelapa itu sudah digambarkan oleh sejarah-sejarah Belanda itu sebagai pelabuhan yang becek, bau, kumuh, banyak nyamuk dan lain sebagainya. Jadi nggak usah aneh. Kalau misalnya ada yang janji mau menghilangkan banjir dari Jakarta itu ya aneh gitu, karena itu kalau kita baca sejarah dari dulu sudah begitu gitu loh. Sudah ibaratnya tuh mau mengubah status antum semua dari jomblo mau jadi menikah gitu susah gitu ya. Hampir nggak mungkin gitu kan. Jadi ya itulah Jakarta. Dan salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Baik, biasanya ada mic gitu ya? Nggak ada? Oh, ya alhamdulillah ya. Aduh, ini kalau sendirian tengah-tengah ini kayak pengantin sunat malah ya? Enggak. Ini orang tuanya pengantin sunat. Baik, sahabat siapa ini hari ini? Mus'ab bin Umair. Serius saya lupa tadi sampai di sini saya masih berpikir Hudzaifah. Hudzaifah bulan lalu ya. Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Dia adalah ya teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan namanya, dan mungkin teman-teman ada yang merasa seperti Mus'ab gitu ya. Ganteng, wangi, kaya. Matinya tangannya putus dua-duanya. Gimana ya kalau menggambarkan Mus'ab, memang sebelum hijrahnya memang seperti itu. Ya, Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdeddar. Ya, jadi Mus'ab bin Umair ini punya ayah namanya Umair, ya tentu saja, ya namanya Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab bin Kantoko berarti nama bapaknya Kantoko gitu ya. Tapi Kantoko belum menikah. Enggak, belum punya anak. Oke. Nah, ibunya Mus'ab namanya Khunnas binti Malik ya. Khunnas ini teman-teman sekalian, ibunya Mus'ab itu adalah perempuan yang terpandang. Dan salah satu perempuan juga yang sebelum menikahnya itu juga ditarget oleh banyak laki-laki. Nah, ibunya Mus'ab ini punya tingkat
sosial atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada bapaknya Mus'ab ketika menikah. Jadi kalau di zaman Arab Jahiliyah, ketika perempuan itu tingkat sosialnya lebih tinggi, atau misalnya nasabnya ya, misalnya dia bangsawan, terus kemudian menikah dengan laki-laki yang biasa-biasa saja, misalnya seperti itu kalau di zaman Arab Jahiliyah maka yang memegang urusan rumah tangga, yang mendominasi urusan rumah tangga maka istrinya. Jadi kalau misalnya kita di zaman Arab Jahiliyah menikahi perempuan yang kaya atau perempuan terhormat gitu ya, anak Pak RT, Pak Lurah gitu misalnya seperti itu kita jadi istiqamah ya. Ikatan suami takut istri ketika di rumah ya gitu ya. Jadi itu buat mereka orang-orang Arab Jahiliyah, maka perempuan yang lebih tinggi derajat tingkat ekonominya dia atau tingkat sosialnya dia yang memegang peranan paling dominan di dalam rumah tangga. Ini yang terjadi pada Mus'ab bin Umair. Makanya kalau kita baca kisahnya Mus'ab bin Umair maka kita akan melihat bahwa Mus'ab bin Umair ini selalu berkomunikasi, berinteraksi dan selalu ada hubungan dengan ibunya. Dan kita jarang sekali melihat ada hubungan antara Mus'ab dengan ayahnya. Ya, ini wajar saja karena memang ibunya adalah seorang yang memegang dominasi dalam rumah tangganya. Dan Mus'ab ini sebagaimana tadi saya katakan bahwa dia orang yang tampan ya, bahkan dikomentari oleh Al-Bara bin Azib bahwa saya melihat Mus'ab itu seperti melihat laki-laki dari surga. Atau bahkan Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim itu menyebutkan ma ra'aitu bima kata ahadan as-sanalumatan. Gak pernah saya melihat ada satu orang di Mekah yang lebih baik dalam berpakaian, rambutnya tersisir rapi, wajahnya tampan, kemudian juga aromanya wangi, harum itu daripada Mus'ab bin Umair. Nggak pernah saya lihat kata Rasul. Ini Rasul yang ngomong. Artinya Rasul sendiri pun pasti jujur dan pasti benar perkataan. Jadi diakui betul-betul bahwa Mus'ab ini adalah orang yang sangat elegan dan sangat sedap dipandang. Ini keutamaannya Mus'ab. Kemudian Mus'ab ini diberikan fasilitas yang sangat luar biasa mewah dari orang tuanya, ya ibunya. Dikasih makanan yang paling enak, baju-baju yang branded lah bahasa kita sekarang ya. Terus kemudian juga parfumnya, ini parfum dari Yaman. Tidak ada satupun orang di Mekah yang punya parfum seperti parfumnya Mus'ab. Jadi parfumnya Mus'ab itu satu-satunya, ya. Parfumnya Mus'ab itu satu-satunya. Dia cuma punya parfum itu cuma dimiliki oleh Mus'ab bin Umair di Makkah. Makanya kalau misalnya dia duduk di suatu tempat dan kemudian dia berdiri, kemudian dia meninggalkan tempat itu, orang akan tahu bahwa di sini tadi telah diduduki oleh Mus'ab. Ya. Terus kemudian kalau misalnya Mus'ab itu lewat di gang-gang di kota Mekah, itu juga orang akan tahu bahwa Mus'ab baru lewat. Luar biasa. Jadi begitu luar biasanya keutamaan seorang Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ketika sebelum berhijrah, ya. Terus apa lagi? Ya, itu aja dulu ya. Jadi tidak ada satu yang menyerupai atau bahkan mengalahkan penampilan dan ketampanan Mus'ab ketika di Mekah. Itu diakui sendiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mus'ab itu karena memang sangat dimanja oleh ibunya, maka dia pernah ngomong, ya, pernah bilang, Mus'ab itu bilang, tidak ada satupun yang aku khawatirkan ketika aku masuk Islam kecuali ibuku. Jadi ibunya yang paling ditakuti oleh Mus'ab. Nah, Mus'ab sendiri masuk Islam itu tanpa ada, ya dalam beberapa riwayat tidak ada ajakan dari siapapun. Dia cuma mendengar kabar ada seorang laki-laki yang diakui ya oleh sebagian orang sebagai Rasul, Nabi dan Rasul terakhir ya, untuk menyembah Allah ya dan tidak menyembah berhala dan kemudian mendirikan sholat dan lain sebagainya. Ini Mus'ab mencari siapa sih orang itu. Nah, dia tahu bahwa itu adalah Muhammad dan dia cari di mana tempatnya untuk mengetahui risalah yang dibawa oleh Muhammad. Akhirnya dia tahu bahwa tempatnya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di rumahnya Arqam.
Beberapa kali Mus'ab ke situ dan pertama kali Mus'ab ke situ setelah tahu bahwa ini ajarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, akhirnya Mus'ab bin Umair menyatakan diri masuk Islam di depan seluruh halayak yang ada di rumahnya Arqam yang saat itu masih sangat sedikit. Dan beberapa kali masuk ke situ ya dicurigai oleh satu orang namanya Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini nanti akan ada ceritanya ya. Utsman bin Talhah ini melihat Mus'ab bin Umair masuk ke rumahnya Arqam. Dia sudah tahu ini pasti dia sudah masuk Islam. Akhirnya Mus'ab dilaporkan. Karena Mus'ab ini nggak pernah ngomong sama emaknya. Ya, nggak pernah ngomong sama ibunya. Beda sama Sa'ad bin Abi Waqqas yang pernah kita ceritakan sebelum-sebelumnya. Saat itu sampai diketahui sama ibunya bahwa dia sudah masuk Islam. Tapi apa jawaban kemudian diboikot sama ibunya? Ibunya bilang, aku tidak akan makan kalau kamu tidak kembali ke agama nenek moyang kita. Ya, sampai kapanpun, kata ibunya. Terus kemudian saat membalasnya dengan, lau kharaja minka, lau kharaja minki nafsan. Ya, andai kata nyawanya ibu itu keluar satu-satu, saya tetap tidak akan kembali ke agama nenek moyang. Dan saya akan tetap berada di agamanya Muhammad, agamanya Muhammad, dan saya menyembah Allah. Gitu. Beda sama Mus'ab. Mus'ab itu menyembunyikan betul-betul rapat, betul-betul rapi sampai nggak ketahuan sama ibunya. Dikasih tahulah sama Utsman bin Talhah ini kepada ibunya Mus'ab. Bu, ya nak, anaknya bu itu si Mus'ab, kenapa? Masuk Islam. Astagfirullah. Enggak ya? Enggak ya? Iya. Berarti pada paham semua ya. Keren langsung ini, langsung. Jadi masuk Islam. Waduh, yang benar kamu? Iya. Ya udah akhirnya kemudian ketika Mus'ab pulang langsung mau dipukul sama ibunya. Ketika mau dipukul tapi ya menurut para ulama ada cahaya iman di wajah Mus'ab. Nah, jadi bercahaya wajahnya dan ibunya merasa tidak sanggup untuk memukulnya dan akhirnya ibunya hanya memboikotnya dan mengurungnya di dalam kamar. Jadi orang beriman tuh ada cahayanya, ya. Kayak kadang-kadang nih mohon maaf ya, kadang-kadang kita tuh bisa mendeteksi mana yang muslim, mana yang rajin sholat di masjid, ya, mana yang rajin ngaji itu kadang-kadang kita bisa mendeteksi. Karena memang ada cahaya iman di wajah seseorang yang mukmin, gitu ya. Nah, cahaya-cahaya itu akan redup ketika bermaksiat, ketika berzina, ya, termasuk stalking akhwat itu juga menghilangkan cahaya dari wajah kalian, ya. Ingat itu, ya. Ingat, camkan baik-baik, ya. Itu pada nyolek-nyolek tuh pada kayak gitu. Tuh dengerin pada kayak gitu. Memang pertahanan terbaik adalah menyerang, ya. Iya, menyerang sesama. Kayak Hudzaifah bulan lalu, ya. Emang pertahanan terbaik itu adalah menyerang, ya. Kamu siapa, gitu ya, supaya nggak ketahuan dia yang melakukan. Nah, kemudian di boikot, di embargo ya, apa sih ibaratnya, diisolasi di dalam kamar, nggak boleh kemana-mana, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa teman-teman sekalian. Sampai kemudian ya ibunya itu sewa bodyguard. Nah, antum itu baru sewa mobil paling kan, dia sewa bodyguard, ya, sewa mobil, sewa kamera, nggak balik-balik lagi. Itu sewa bodyguard untuk menjaga supaya Mus'ab nggak keluar dari kamar, dan 2 orang ya, setahu saya 2 orang bodyguard. Padahal Mus'ab pun nggak melawan sama sekali. Itulah hebatnya Mus'ab, tidak melawan sama sekali. Ibunya seperti itu sampai Mus'ab itu diceritakan kulitnya pecah-pecah. Gitu ya, terus kulitnya berubah, tadinya cerah warnanya yang putih jadi kusam, ya, terus rambut ketombean, ya, bibir pecah-pecah, mungkin tanda kamu masih lagi panas dalam gitu ya, sariawan dan lain sebagainya. Itu ya, jadi kurus, dan bajunya yang tadinya bagus, akhirnya diganti dengan, akhirnya Mus'ab itu pakai kain biasa, kain burdah namanya. Saya juga nggak tahu sih sebetulnya kain burdah itu jenisnya seperti apa ya. Saya juga belum pernah megang gitu loh. Cuma yang jelas kalau diceritakan ya itu kain yang jelek dibandingkan dengan apa yang dipakai Mus'ab oleh Mus'ab sebelum-sebelumnya. Saya juga tidak tahu, saya nggak nemu di mana-mana ya, bagaimana kemudian Mus'ab dari transisi dari dikurung, terus kemudian bebas, terus kemudian keluar dari rumah, saya juga tidak tahu.
kisahnya seperti apa. Cuma yang jelas singkat cerita dia hidup bersama dengan sahabat-sahabat Rasul. Tapi ada satu info bahwa adiknya Mus'ab namanya Abdul Aziz itu berkata kepada ibunya, karena kasihan juga kakaknya nih nggak bisa ngapa-ngapain, kasihan gitu ya, sudah berubah, yang tadinya ganteng banget jadi kucel begini, rambutnya juga sudah, ya pokoknya udah kasihan ngelihatnya. Kemudian Abdul Aziz bilang, biarkan aja Bu, ya selama kita mendiamkan dia, selama kita tidak ngasih makan ke dia, ya selama fasilitas dari ibu itu diberhentikan, ya tidak dikasih ke Mus'ab, itu juga nanti dia akan kembali sendiri. Nanti akan kembali sendiri ke agama nenek moyang kita. Jadi biarin aja dia, nggak usah digitu-gituin. Nanti juga sadar sendiri. Nggak sadar-sadar ya. Tuman ternyata Mus'ab ini. Akhirnya ya singkat cerita Mus'ab menjadi sahabat Rasul yang sangat setia. Dan tapi penampilannya berbeda. Makanya satu kali Rasul pernah melihat Mus'ab bajunya ditambal, ya sobek-sobek terus ditambal pakai kulit. Yang Ali bin Abi Thalib juga pernah cerita bahwa ketika ke masjid Mus'ab bin Umair terlihat pakai baju gamis yang ditambal, ada 2 tambalan di situ. Rasul juga pernah melihatnya, kemudian Rasul menangis. Ya, makanya ada satu hadis nih, karena saya lupa matannya jadi saya harus nyontek. Jadi Rasul itu pernah satu kali dalam peperangan atau di mana gitu ya, kemudian bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya begini, antumul yawma khairun am idza ghudiya ala ahadikum bijafnatin min khubzin wa lahmin. Ya, apakah kalian pada hari ini lebih baik ataukah kalian lebih baik ketika salah seorang dari kalian diberi makan atas satu nampan roti dan daging? Ya, maksudnya apakah kalian hari ini setelah Islam lebih baik atau kalian lebih baik sebelum Islam yang dimana makannya roti, daging gitu ya, hidupnya enak, berkecukupan gitu, dan tidak ada kewajiban-kewajiban apapun, berjihad bahkan tidak ada gitu. Kemudian para sahabat menjawab, faqulna nahnu yawma idin khairun nukfal mu'nata wa natafarraqu lil ibadah. Ya, dan kemudian kami menjawab, pada hari itu kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa konsentrasi beribadah. Kemudian Rasul berkata, faqal bal antumul yawma khairun minkum yawma idin. Ya, maka Nabi bersabda, tidak. Justru kalian pada hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Maksudnya kalian lebih baik saat ini, saat muslim, dibanding saat kalian sebelum jadi Islam, jadi muslim, dibanding saat kalian sebelum hijrah. Ini Rasul tekankan, karena memang kita itu akan merasakan transisi tertentu ketika berhijrah. Nanti akan kita bahas di hikmah-hikmah yang perlu kita ambil dari kisahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Mus'ab ini, teman-teman sekalian, adalah sahabat yang mengalami hijrah 3 kali. Ya, ini spesial. Sahabat yang mengalami hijrah 3 kali itu spesial. Ya, ke Habasyah 2 kali dan 1 kali ke Madinah. Ya, sebagaimana beberapa sahabat lain yang tidak banyak juga jumlahnya. Ya, ini juga nanti akan kita ambil pelajaran bahwa hijrah itu adalah, hijrah secara fisik adalah sebuah kewajiban. Ketika memang tidak memungkinkan bagi diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah saat di suatu tempat. Kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair ini punya beberapa keutamaan, ya. Makanya nanti akan diutus oleh Rasul untuk berdakwah di Yathrib alias Madinah Al-Munawwarah, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh iya loh. Orang ganteng mah bebas ya. Judulnya aja ganteng apa? Ganteng solihnya kebangetan, ya. Ganteng soleh lagi, insyaallah ya. Ada yang mau kayak gitu? Kebangetan solihnya. Kelewatan solih. Jadi ini soleh, ini kelewatan. Jadi nggak soleh dong berarti. Gimana sih? Ya, jadi tapi itu saya agak ngeritik ya di videonya TD itu. Yang gak ganteng masalahnya yang main itu. Ya harus jujur dong. Qulil haq walau kana murran. Iya ini. Juaran ini, waduh, mudah-mudahan gak dipahitin ya ini ya.
Ya maksudnya ya mbok sing wangun dulu. Ya. Iya. Sekali lagi dikasih kopi tapi kopi disiram. Nih. Nah. Wes. Ya. Seneng banget temennya dihina itu, nggak usah kayak gitulah. Kita nih sama-sama hina ya. Saya mana tadi? Oh, udah adzan ya. Sampai nggak ganteng tadi ya. Iya. Nanti coba mungkin dicari ya case-nya. Mungkin ada yang mau ini direkrut, mungkin di sini mungkin ada yang bisa jadi korban ya. Videonya TD, karena luar biasa ya, TD itu kalau bikin publikasi banyak menuai kontroversi ya. Ini tadi baru ceritain ya beberapa kontroversi. Lucu juga sih kadang-kadang, memang netizen plus 62 itu luar biasa ya. Mungkin nanti di 2024 mungkin kabinet akan nambah menteri urusan orang lain ya. Karena kita tuh semakin kesini, semakin sering pakai sosmed itu semakin sering ngurusin orang lain gitu ya. Nah ini mungkin bisa jadi usulan untuk presiden yang nanti akan naik 2024. Gitu ya, ini sudah adzan Isya, nanti kita akan lanjut. Ada beberapa hal yang juga sangat menarik tentang Mus'ab, karena dia berhijrah dan bagaimana Mus'ab menjadi orang yang punya saham terbesar dalam Islamnya orang-orang di Madinah Al-Munawwarah. Demikian, saya kembalikan ke Om Ken ya. Aku lu kali astagfirullah. Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Alhamdulillah sudah tambah rame dan juga sudah terisi ya perutnya ya, sudah makan sego macan ya. Macan, oh iya. Iya, senangannya minggir soalnya ada ini ya. Sego macan yo. Manis dan cantik, Masya Allah. Ini lihatnya ke saya, manis dan cantik, astagfirullah. Saya jadi inget kasus di Manchester itu ya. Enggak ya. Nah itu luar biasa itu ya. Jadi harus dieksploitasi besar-besaran. Bahwa kasus perkosaan terbesar, rekor di dunia ternyata dilakukan oleh pelaku LGBT, pelaku gay kan. Allah menunjukkan betul-betul bahwa itu adalah pelaku yang sangat keji. Nah kayak kadang-kadang ya, ini bahas sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang tuh saya bingung sama liberalis yang mencari celah-celah bahwa sebetulnya homoseksual itu nggak ada hukum yang jelas dalam Islam. Ya kan? Kalau zina itu kan di Quran ada ya. Ya kalau misalnya belum nikah maka dicambuk 70 cambukan. Kalau sudah nikah, maka dirajam. Nah, orang-orang liberal itu bilang bahwa tidak ada hukum yang jelas bagi pelaku homoseksual. Padahal yang namanya zina, laki-laki sama perempuan saja itu sudah dirajam. Apalagi kalau dia menyimpang. Zina itu menyimpang. Ya. Nah ini penyimpangannya makin parah, nih sudah nyimpang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman sahabat kan ada dua jenis hukuman. Satu dilempar atau dijatuhkan dari gedung tertinggi. Yang kedua dibakar hidup-hidup. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena sesungguhnya ini adalah penyimpangan yang paling parah. Saking parahnya sampai kita tuh gak kepikiran untuk bikin hukumnya kan gitu. Maksudnya seperti itu dalam Islam. Tapi orang-orang ini cari pembenaran bahwa hal seperti itu gak ada hukumnya dalam Islam. Ini ngawur ya. Makanya sampai Nabi Lut itu kan bilang ke kaumnya apa sih? Kenapa kalian nggak mendatangi perempuan? Ini saya punya anak perempuan nih. Dan bahasa Qur'annya kan indah. Kalau bahasa kitanya lebih enak sama perempuan loh daripada sama laki-laki kayak gitu. Mereka juga nggak percaya dan nggak mau melakukan. Ya, luar biasa. Jadi penyimpangan yang sangat parah. Nah, kembali ke penyimpangan malah datang orang. Kamu tidak menyimpang kan? Alhamdulillah, saffron, coklat, air putih, luar biasa TD ini. Alhamdulillah, saya jadi curiga ya. Jangan-jangan ada sesuatu. Ya, baik. Ini nyangkut nih dari tadi. Nah, gitu aja deh. Baik, kembali ke Mus'ab bin Umair. Jadi tadi saya bilang bahwa Mus'ab adalah seorang sahabat yang 3 kali hijrah.
ke Madinah, ke Habasyah atau ke Ethiopia itu, sebetulnya bukan Ethiopia ya, ke Afrika lah. Habasyah itu 2 kali, ke Madinah itu 1 kali. Nah, waktu itu ya saya langsung ke bagaimana kemudian Mus'ab diutus. Karena dia adalah duta pertama dalam Islam. Waktu itu Mus'ab bin Umair ya dipanggil oleh Rasul untuk mengajarkan Islam kepada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini orang Madinah. Orang Madinah yang waktu itu kalau saya tidak salah melaksanakan haji ke Baitullah. Ya, karena ingat ya, orang-orang itu sudah haji ya. Maksudnya walaupun belum ada Islam, haji itu sudah dilakukan sejak bahkan zaman, kalau ada yang mengatakan bahwa haji itu juga dilakukan oleh malaikat gitu. Bahkan sejak zaman Nabi Adam pun sudah pernah bertawaf. Konon katanya begitu. Nah, tapi memang haji ini adalah ibadah yang tertua dibanding ibadah-ibadah yang lain. Tapi di zaman sebelum Islam, orang yang haji itu mengitari Baitullah itu nggak pakai baju. Mereka bertelanjang dada untuk mengitari Baitullah. Kalau kita sekarang pakai kain ihram ya, walaupun dibuka sebagian. Nah, As'ad bin Zurarah itu datang ke Baitullah. Kemudian dia mendengar ada agama yang dibawa oleh Nabi terakhir. Terus kemudian bertanyalah As'ad kepada Nabi SAW dan bertanya tentang Islam. Bagaimana tentang Islam, isinya, kontennya apa sih tentang Islam itu, apa sih yang diajarkan dalam Islam. Kemudian tertariklah As'ad untuk masuk Islam. Dan setelah tertarik masuk Islam, As'ad memutuskan untuk meminta kepada Rasulullah SAW diutus 1 orang yang bisa mengajarkan tentang Islam. Karena As'ad bilang, saya nggak bisa ngajarin, wahai Rasul, karena saya belum memahami betul tentang agama yang kau bawa ini. Maka harus ada orang yang bisa engkau utus, ya, dibawa supaya saya bisa menyampaikan risalah yang agung ini kepada orang-orang yang ada di kota saya, yaitu di Athrib. Ya, akhirnya kemudian dipanggil oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam. Nanti akan kita bahas kenapa sih Mus'ab, kenapa bukan misalnya Umar, kenapa bukan Abu Bakar, kenapa bukan Ali misalnya atau sahabat-sahabat yang lain. Ya, Mus'ab ini juga secara usia sebetulnya nggak terlalu jauh dengan Rasul. Mus'ab ini lahir 14 tahun setelah Rasul lahir. Ya, jadi kalau Rasul diangkat kalau Muhammad diangkat sebagai Rasul di usia 40, berarti Mus'ab itu waktu itu umurnya 26 ya. Iya nggak sih? Iya benar. Ya, matematika saya jelek. Ya. Sepanjang sekolah matematika saya selalu di bawah 7 nilainya. Kecuali kelas 11 SMK. Itu karena gurunya cewek, masih muda, cantik ya. Nah, memang ngaruh. Makanya, nah ini ngaruh. Jadi yang nyampaikan Islam itu kalau bisa yang ganteng, yang cantik gitu ya. Karena orang akan terpengaruh. Nah, sampailah kemudian Mus'ab diantar sama As'ad bin Zurarah. Sampai di Yathrib itu Mus'ab bin Umair mendakwahkan Islam itu door to door, ya, dari pintu ke pintu, ke rumah-rumah orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib. Tapi kan karena ini sebenarnya nggak efektif ya. Akhirnya kemudian ternyata didengar, ya, berita tentang kedatangan Mus'ab bin Umair ini didengar oleh salah satu pimpinan suku, namanya suku Bani Abdul Ashal. Abdul Ashal. Ya, pimpinannya itu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, ini kenapa tadi saya bilang bahwa Mus'ab bin Umair itu punya saham yang sangat besar dalam keislaman orang-orang Madinah, dan tentu saja keislaman mungkin sampai ke kita. Mus'ab ini punya saham yang sangat besar. Kenapa? Karena memang Islam ekspansi lebih besar ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ya. Dan orang-orang Madinah itu banyak sekali yang kemudian ke luar negeri, bermigrasi, ya, ada kecoa ya. Ternyata cowok juga takut kecoa ya. Sama saya juga, ya. Saya tuh sampai betul-betul apa ya, ini semoga bukan kekufuran ya. Sama saya pernah berpikir gitu, kenapa Allah menciptakan kecoa gitu. Gunanya apa gitu ya kan? Ya cuma ya sudahlah. Ya mungkin ini menjadi hikmah ya buat kita semua, bahwa kadang-kadang memang hidup itu harus seperti kecoa ya. Palanya dicopot masih bisa hidup ya, disiram masih hidup ya, ditendang masih hidup.
diinjek masih hidup. Apa aja pokoknya kecoa ya. Gimana? Udah beres kecoanya? Barangkali ada yang ternak, boleh diambil. Ternak coro. Ya, jadi hidup itu kadang memang harus seperti kecoa, gigih. Walaupun pala udah nggak ada, tapi masih bisa hidup seminggu, ya. Jadi sampai mana tadi? Kecoa. Sampai mana? Oh, Mus'ab ya. Akhirnya didengar oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Saya cerita sedikit ya tentang Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair.